Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Eni Pratiwi, Eskom PD MTI. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang model dan analisis di sistem pendukung keputusan. Melanjutkan materi yang kemarin tentang manajemen subsistem. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, ada model base, kemudian ada model base management system, kemudian ada model directory, ada model execution yang nantinya akan menjadi data management, interface management, dan knowledge based system. Nah, model itu diklasifikasikan secara strategis, taktis, ataupun operasional. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menunjukkan pentingnya keputusan tersebut dan menunjukkan apakah tingkat manajerial bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Kita juga bisa mengetahui jenis model untuk memungkinkan orang dalam menarik kesimpulan. Tentang apa? Tentang struktur kemungkinan dan komunitas pengguna. Tentu saja tanpa mengetahui lebih banyak tentang hal itu ya. Nah, model strategis biasanya digunakan nih untuk mendukung perencanaan manajemen puncak strategis. Misalnya pemeriksaan akuisisi, diversifikasi, dan merger. Kalau model taktis, dia mendukung manajemen, terutama di level middle management ya, tingkat menengah, dalam proses alokasi sumber daya. Dan yang terkendali, misal membuat atau membeli sesuatu. Jadi itu kan merupakan sebuah keputusan atau merancang sebuah rencana promosi untuk proses penjualan. Biasanya kan yang melaksanakan atau yang merencanakan itu adalah middle management. Nah, kalau model operasional itu dia mendukung manajer tingkat menengah dan supervisor dalam mendukung keputusan jangka pendek. Misal dia menilai dampak kemungkinan jadwal alternatif pekerjaan di harian dan mingguan. Oke, berikutnya model manajemen subsistem adalah fungsi utama MBMS. Jadi ada wawasan teknologi, ada sistem manajemen database. Fungsinya apa? Untuk menyediakan kemampuan yang sebanding dengan model manajemen. Yang ketiga, kita bisa membandingkan fitur dan struktur dari MBMS. Ini DBMS atau Database Management System itu kan ini mencakup database atau base data yang berisi data yang relevan. Kemudian kita kelola oleh perangkat lunak manajemen database melalui sebuah kamus data. Kemudian didukung oleh permintaan dan pelaporan fasilitas. Nah, informasi ini diambil dari sumber data internal maupun data eksternal. Baik, kembali ke MBMS. MBMS itu meliputi statistik, ilmu manajemen, model kuantitatif yang memberikan kemampuan analisis sistem, dan model manajemen untuk mengkoordinasikan penggunaannya. Nah, model-model direktori ini tuh sejajar dengan direktori data dari database manajemen sistem. Baik dari sisi pelaksanaan model, integrasi, dan fasilitas pengolahan perintah itu sesuai ya dengan order atau perintah, dan pelaporan fasilitas DBMS dalam memungkinkan si user ini mengakses model apapun ya sesuai kebutuhan mereka ya. Jadi mereka minta kebutuhannya seperti apa, itu bisa disediakan. Yang keempat adalah pemilihan model untuk decision support system. Sebenarnya mudah atau sulit sih? Bisa jadi sulit karena diperlukan keahlian atau skill untuk memahami model apa yang tersedia, kemudian model apa sebenarnya yang cocok dalam penerapan DSS ini. Ya, paling tidak kita harus tahu dulu bagaimana cara penerapannya, kemudian kelebihannya atau kekuatannya bagaimana, terus kelemahannya juga bagaimana kalau diimplementasikan dalam DSS. Berikutnya itu adalah komponen pengetahuan dalam memilih model. Ada knowledge di sini. Jadi sebuah komponen pengetahuan itu
dapat membantu dalam pemilihan model dengan menangkap atau mengambil pengetahuan dari para ahli atau si pengambil keputusan lah dalam hal ini ya, untuk penerapan model yang berbeda dalam situasi case, kalau case-nya beda-beda. Jadi kemudian bisa juga membuatnya menjadi ada atau tersedia untuk orang-orang yang memiliki keahlian lebih. Oke, jadi model manajemen subsistem ada 5, dari modelnya strategis, taktis, operasional, kemudian kita harus tahu fungsi utama MBMS, kemudian kita bisa membandingkan fitur dan struktur, kemudian ada pemilihan model, dan ada komponen pengetahuan dalam memilih model. Baik, berikutnya kita lihat interface pengguna subsistem. Ada 4 ya. Jadi sebenarnya komponen dari SPK itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama kita jelasin satu-satu. Yang pertama adalah data manajemen. Data manajemen itu termasuk base data yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang berikutnya adalah model manajemen. Model manajemen ini melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, ya berbagai model kuantitatif. Kuantitatif itu yang bisa dihitung ya. Artinya kadang kalau kuantitatif itu bersifat numerik. Ya. Sehingga dapat memberikan ke sistem inputannya itu nanti dia punya kemampuan begitu. Baik itu analisis dan manajemen perangkat lunak yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah communication atau komunikasi. Jadi dia berupa dialog subsystem, di mana pengguna itu bisa berkomunikasi dan memberikan perintah pada SPK melalui subsystem ini. Jadi communication itu anggapnya user interface lah. Berikutnya yang keempat adalah knowledge management atau manajemen pengetahuan. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem yang lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Jadi kalau interface itu ya dia mencakup semua aspek ya, komunikasi antara user dengan DSS atau Decision Support System ataupun dengan manajemen support systemnya. Yang jelas tujuan mendasarnya adalah untuk memudahkan, easy to use, mempermudah pengguna dalam mendapatkan rekomendasi keputusan dari SPK. Proses antarmuka pengguna ini ya biasanya mengacu dari aliran informasi dari pengguna ke sistem ataupun dari sistem ke pengguna. Jadi biasanya ini ditangani oleh User Interface Management System atau UIMS, di mana dia memperoleh pengetahuan, kemudian memproses perintah pengguna, mengeluarkannya dalam bahasa action apapun yang diperlukan ya. Kemudian dia kirim ke data subsistem model manajemen juga. Oke, kalau arah sebaliknya ya dia menyajikan informasi dari subsistem kepada pengguna. Selebihnya bahasa action itu didasarkan pada web ataupun sistem operasi konsep GUI atau Graphical User Interface. Hal ini juga dapat menggabungkan kemampuan dari pengolahan bahasa alami. Jadi semacam penghubung gitu. Ini ada apa ini? Knowledge Base Management Subsystem. Jadi ada contohnya, ada sistem pakar, ada neural networks, ada agen cerdas, ada logika samar, penilaian berbasis kasus, dan sebagainya ya. Oke, jadi gini. Kalau sistem pakar, jaringan saraf, dan agen cerdas itu adalah perangkat lunak. Sedangkan logika fasi atau logika samar dan penalaran itu berbasis kasus. Nah, sebaliknya kita dapat menganggap itu konsep yang berguna. Kita masukkan ke dalam alat dari jenis apapun. Komponen berbasis pengetahuan ini
dapat menyediakan keahlian yang dibutuhkan untuk memecahkan beberapa aspek dari masalah keputusan, atau memberikan pengetahuan dalam meningkatkan operasi komponen SPK. Oke, contohnya gini. Dalam buku, manfaat pertama komponen berbasis pengetahuan itu adalah sistem pakar dapat memasukkan rules atau aturan untuk memilih jalur terbaik gitu ya, dari sebuah kendaraan sehingga tiba di tempat tujuan dengan baik sebelum misalnya bahan bakarnya habis gitu. Kemudian sebagai contoh kedua misalnya sistem pakar bisa mengetahui urutan terbaik ya, dia bisa lihat urutan terbaiknya seperti apa untuk mengolah akses base data dari query-query yang kompleks. Jadi untuk sistem pakar sendiri juga sebenarnya ada mata kuliahnya ya. Nah, berikutnya adalah pengguna dari sistem pendukung keputusan. Jadi sebenarnya pengguna SPK itu manajer ya. Jadi karena kesulitan manajer itu kadang harus menentukan keputusan sehingga DSS, sehingga kadang dia perlu bantuan DSS yang dirancang untuk membantu merekomendasikan alternatif solusi gitu ya untuk memecahkan masalah. Nah, 4 jenis perantara nih di dalam SPK. Yang pertama ada asisten staf. Dia memiliki pengetahuan khusus tentang masalah manajemen dan beberapa pengalaman dengan teknologi pendukung keputusan. Yang kedua adalah pengguna terampil. Jadi dia bisa menerapkan satu atau lebih ya dari alat pemecahan masalah. Jadi pengguna terampil ini bisa melakukan tugas-tugas dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah analis bisnis. Dia memiliki pengetahuan umum nih dalam aplikasi. Dia bisa berlatar belakang pendidikan administrasi bisnis formal, meskipun tidak dalam ilmu komputer nih. Kemudian dia punya keterampilan yang cukup dalam menggunakan SPK dan alat-alat konstruksi. Nah, analis bisnis ini biasanya yang melakukan tugas-tugas dari seorang manajer. Oke, ini pengguna SPK yang keempat adalah fasilitator dalam group support system. Biasanya dia mengendalikan dan mengkoordinasikan penggunaan perangkat lunak untuk mendukung pekerjaan orang yang bekerja dalam kelompok. Oke, fasilitator ini juga bertanggung jawab ya untuk pelaksanaan dari sesi workgroup. Sebagian besar pengguna ini biasanya sih sangat mahir ya dalam pola penggunaan SPK. Karena pada dasarnya SPK itu bisa mencoba sih karena dia punya kemampuan untuk menggunakan ya atau trial berbagai kombinasi parameter. Terus bisa lakukan percobaan-percobaan secara rinci. Jadi bisa secara inherent dia menunjukkan proses interaktif yang bekerja. Tentu saja tetap di bawah pengawasan langsung pengguna, dalam hal ini si pengambil keputusan. Oke. Kemudian SPK itu bisa berjalan di perangkat seperti apa? Oke. Jadi dia bisa di perangkat keras ya, hardware yang digunakan dalam SPK itu biasanya dalam bentuk personal komputer, apakah itu dijalankan dalam Windows, Mac OS, atau Linux yang mendukung web browser dan menghubungkan antara SPK berbasis web misal. Oke, selain web juga bisa dihubungkan dengan perangkat mobile, termasuk laptop yang menggunakan perangkat OS ya, seperti PDCA, ponsel, atau handphone juga bisa. Hardware SPK dan pilihan perangkat lunak itu sering didasarkan pada sistem dari perusahaan yang sudah ada. Ya, karena biasanya di manajemen support system termasuk decision support system itu dia menggunakan hardware yang standar. Ya, jadi kadang agak sulit gitu membuat akuisisi sistem yang baru kemudian dioptimalkan untuk keperluan mereka. Nah, akuisisi baru ini terbatas pada hardware SPK yang spesifik dan perangkat lunaknya.
seperti penyimpanan untuk gudang data atau paket perangkat lunak. Ya, SPK ini bisa jalan pada sistem klien ya. Kalau pada server misalnya general purpose atau server aplikasi khusus atau mainframe. Nah, model yang kompleks biasanya berjalan di hardware yang cepat. Ya, kadang kalau PC kan spesifikasinya berbeda-beda ya. Pada dasarnya SPK seperti yang dijelaskan tadi dia bisa di perangkat mainframe atau PC atau handphone. Baik, berikutnya bahasa permodelan SPK. Apakah Planner's Lab? DSS Modeling Language? Apa kalian pernah mendengar apa itu Planner's Lab? Jadi SPK itu dikembangkan dengan bahasa pemrograman tradisional atau namanya spreadsheet. Nah, untuk mengembangkan bahasa pemrograman tersebut, nih contoh kita pakai bahasa Java. Tentu kita memerlukan programmer yang handal ya. Nah, di masa-masa awal SPK, ada satu produk perangkat lunak yang sangat sukses, yaitu Sistem Perencanaan Keuangan Interaktif atau IFVS, Sistem Perencanaan Keuangan Interaktif, dari Execucom System Corporation di Austin, Texas. Nah, IFVS ini atau sistem ini merupakan software yang sangat handal untuk proses perencanaan keuangan. Lebih dari 1.500 perusahaan swasta serta pemerintahan, serta 250 universitas di Amerika juga menggunakan IFVS. Nah, Planner's Lab ini sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan membangun SPK. Planner's Lab ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan software lainnya. Yang pertama, dia mudah dalam membangun model berorientasi aljabar. Yang kedua, juga sangat mudah memvisualisasikan keluaran model. Nah, berikutnya untuk Planner's Lab ya. Jadi tadi kan ada spreadsheet. Kita coba bandingkan sedikit ya. Kalau spreadsheet versus Planner's Lab versus spreadsheet. Kita lihat. Kalau di spreadsheet, dia biasanya menggunakan visualisasi, menggunakan grafik, misalnya bar, grafik garis. Sementara kalau Planner's Lab dia pakainya animasi. Jadi antar mukanya dikembangkan untuk mendukung interaksi animasi. Nah, kalau Planner's Lab dia menggunakan what if. Jadi memiliki fitur yang mudah untuk mensimulasikan dan memvisualisasikan menggunakan berbagai jenis grafik seperti what if, goal seek. Kemudian kalau spreadsheet dia hanya pakai goal seek dan what if analysis ya. Jadi hanya itu. Kalau di Planner's Lab dia lebih banyak. Berikutnya, kalau Planner's Lab itu dia melakukan proses pengujian. Jadi interface-nya antarmuka visualisasi itu intuitif gitu. Jadi peka, dapat memahami dan memungkinkan pengguna akhir atau end user atau si konsumen itu untuk menguji dan memahami asumsi. Artinya dibuat dengan semudah mungkin. Makanya tadi banyak yang menggunakan kan, baik itu perusahaan dan juga perguruan tinggi. Sementara kalau spreadsheet itu dia hanya pemahaman asumsi aja. Dia tidak dapat melihat fungsi yang dilakukan di dalam proses spreadsheet. Jadi seperti itu ya. Kalau Planner's Lab dia lebih intuitif sehingga memungkinkan pengguna akhir untuk menguji dan memahami asumsi. Sementara kalau spreadsheet itu proses pengujian pemahaman asumsinya hampir-hampir tidak terlihat oleh si pengguna. Baik, demikian pemaparan di materi kali ini. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.